Bismillahirrahmanirrahim. Baru muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barangkali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim melantunkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 22, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Nih saya benar begitu makhrajul huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Kayaknya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan ayah bunda, apakah suara saya sudah jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma bad. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita bisa berkumpul di sini di room Zoom ini. Alhamdulillah. Baik ayah bunda, apa kabar malam ini? Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya ayah bunda. Barakallah. Baik ayah bunda, pada malam hari ini Ahad ini kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Ari Abdullah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini apakah sudah tahu temanya Ibu, Ayah Bunda? Nada dan makna. Ya, alhamdulillah. Pada tema hari ini, malam ini adalah nada dan makna yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ari Abdullah. Baik ayah bunda, kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Baik ayah bunda, kita akan melanjutkan materi pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan kajian pada malam hari ini, mohon ayah bunda minta kerjasamanya ketika Ustadz menjelaskan. Mohon mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu agar kita mendengarnya dengan jelas. Bagaimana ayah bunda? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya, ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan pada malam hari ini. Kita persilakan kepada Ustadz Ari Abdullah untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Tafadhol masykur Ustadz. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan Kang Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya, insyaallah. Dan tentunya berkah ya, insyaallah. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan mulai kembali untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah senantiasa selalu memberikan kita kesempatannya ya. Kita alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan usia, kesehatan, begitupun juga waktu luang yang Allah berikan kita manfaatkan kembali untuk senantiasa tiada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Iqra.
Ya, apalagi kita pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membaca warattilil Qur'ana tartila dan baca Al-Qur'an dengan tartil, dan tidak hanya membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil di sini menyeluruh ayah bunda, ya, tidak hanya perlahan-lahan, tapi kita pun juga memaknai di setiap ayat-ayat tersebut. Jadi sehingga ini menyeluruh, ya. Jadi ketartilan itu tidak hanya bacaannya yang bagus, yang fasih, ya, panjang pendeknya benar, konsisten, tapi kita pun juga harus memaknai apa yang kita baca. Jadi sebetulnya perjalanan kita masih panjang dan masih jauh sekali. Dan semakin kita perdalam Al-Quran, semakin pula lebih mendalam lagi dan tidak akan sampai ada yang bisa menyelami sampai finish gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bahwa mempelajari Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Yang jadi pertanyaan fahalimu mudzakirnya, ya, bagi orang yang mau. Seperti itu. Maka dari itu, ayah bunda hadir pada malam hari ini, insya Allah, ya, ada kemauan, ada harapan, ya, tidak hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharap ilmu yang bermanfaat, ayah bunda, ya. Selamat ahlan wasalan untuk semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semuanya Allah berikan kemudahan serta kelancaran, dan terutama mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua keberkahan, ayah bunda, ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan di setiap pekannya di hari Rabu dan hari Ahad, terutama di hari Ahad ini bertepatan di Hari Kemerdekaan Indonesia, ya. Makanya kita tetap berjalan, tidak ada liburnya, bahkan alhamdulillah sudah dari bertahun-tahun lalu kita sudah jalan kelas besar itu 4 tahun, ayah bunda. Mungkin di sini ada yang baru gabung, ya. Ada yang baru gabung, oh udah 4 tahun nih. Ya. Jadi sebetulnya udah lama banget, ya, untuk program yang kita jalankan di kelas besar ini. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita pernah vakum juga, pernah sepertinya, ya. Cuman memang tidak lama. Nggak lama karena semua peserta selalu bertanya apakah programnya dilanjutkan lagi atau tidak, sehingga kita pun juga termotivasi kembali untuk menjalankan program kelas akbar ini. Makanya kita sudah 4 tahun, ayah bunda, ya. Udah lama tuh setelah zaman COVID waktu itu, ya. Langsung dikarenakan zaman COVID itu hikmahnya ada media Zoom, ya. Jadi pas ada aplikasi Zoom itu pas waktu-waktunya itu tuh, ya, pas zaman COVID. Makanya ini salah satu media yang mempermudah kita untuk belajar. Ya, segala sesuatu tentunya ini takdir Allah, ya. Allah mentakdirkan kepada kita semua dipermudah untuk senantiasa belajar. Ya, ayah bunda mau di kota manapun, ya, di pelosok, ya, di tempat-tempat yang memang tidak ada lembaga Quran, sekarang mudah, ya. Tinggal kita buka handphone, langsung kita bisa ikut kajian, kan gitu, ya. Sehingga ini salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan. Masya Allah, barakallah, ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, karena ini tidak hanya kemerdekaan Indonesia, tapi kemerdekaan buta huruf Quran, ya. Kita akan senantiasa memerdekakan kita semua untuk senantiasa belajar Al-Quran, ya. Jadi meskipun hari merah, hari banyak perlombaan dari pagi tadi, ya, tapi kita tidak ada rasa capek untuk bertalabul ilmi, ya. Jadi sehingga tetap haus, ya, ayah bunda, ya, tetap haus per pekannya. Mudah-mudahan senantiasa ayah bunda diberikan keistiqomahan, ya, meskipun istiqomah itu berat, ya. Kalau yang ringan apa, ayah bunda? Istirahat. Ya, yang ringan istirahat, ya. Istirahatnya seorang muslim, ya, istirahatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal, ya, istirahatnya orang-orang yang beriman, ya, seperti itu. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa sebelum kita ke materi, dan materinya pasti agak-agak menarik gitu, ya. Menarik dan juga pasti bertanya-tanya, ini materinya apa, ya? Nada dan makna. Pasti tidak pasti kaitannya dengan nada, pasti kaitannya juga dengan makna, gitu, ya. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu. Seperti biasa kita melanjutkan tilawahnya dulu. Di sini masih ada yang mencatat. Biasanya Ibu Nur Sapitri nih. Ada, Bu?
Ada Ustaz. Hari Oke, ini ada. 243 Hari ini Ustaz. ayat 243 surah Oh, Al-Baqarah. ini pas di sini. Nah, ya, 243. Oke. Baik, biar tidak menyita waktu banyak ya, Ayah Bunda, kita akan mulai langsung seperti biasa, sesuai instruksi tadi, bagi Ayah Bunda yang ingin ikut membacakan tapi dengan cara memute-kan mikrofonnya. Jadi tidak di-on-kan tapi tetap mengikuti bacaan. Jadi mengikuti bacaannya saya baca, Ayah Bunda ngikut bacaan ya. Andai pun misalkan nafasnya tidak cukup, oke, narik nafas aja nggak apa-apa karena kita kondisinya atau konteksnya membacanya bersama-sama gitu ya. Terus yang kedua, barangkali ada kekeliruan dalam membaca ya, ketika saya membaca, mau itu tertukar huruf, tertukar harokat ataupun hal-hal yang lainnya, kaidah-kaidah lainnya, boleh langsung menegur via suara ataupun menegur langsung di kolom komentar ya, atau nanti bisa dibahas di akhir gitu ya. Tapi saya ingin sih langsung ditegur saja ya kalau misalkan ada yang keliru gitu ya. Terus yang berikutnya, bagi Ayah Bunda yang barangkali tidak sadar suaranya bocor, nanti admin akan membantu memute-kan ya. Jadi Ayah Bunda tidak usah tidak usah aneh ya, kok di-mute-kan saya, itu berarti sedang bocor suaranya gitu ya. Bocor itu maksudnya adalah suaranya keluar di Zoom ya. Jadi sehingga suaranya mengganggu bacaan yang sedang dibaca gitu ya barangkali ya. Jadi sehingga mohon kerjasamanya, karena kita belajar di media Zoom dan aturan ini memang harus kita laksanakan untuk kebersamaan Ayah Bunda ya, biar nanti untuk belajarnya enak ya. Karena ya agak repot juga sih harus mute on mute gitu ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah satu kali mute satu kali on itu akan bernilai pahala karena kita mengkondisikan untuk belajar lebih rileks dan juga bisa didengar dengan jelas gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi nilai pahala juga. Oke Ayah Bunda sekalian, seperti biasa kita awali dari ta'awud. Seperti biasa langsung kita memasuki ke ayat karena melanjutkan ya. Oke, siap seperti biasa sampai kita menemukan tanda ruku' kembali. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا Oke, siap, syukron Bu, alhamdulillah sudah koreksi ya. Baik, kita mulai lagi. Man ya. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم mu'minin. Shadaqallahul azim. Baik, apakah ada yang lain ayah bunda? Aman Ustaz. Oke, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan ya untuk koreksiannya dan sudah mengikuti bacaannya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pahala yang tentunya tidak akan bisa terhitung ya. Satu huruf saja 10 kebaikan. Apalagi kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Insyaallah akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya insyaallah ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana tadi judulnya apa? Judulnya adalah nada dan makna. Oke. Baik, insyaallah ini ada ayat pilihan yang saya pilih yang sebetulnya insyaallah akan lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Karena ini nanti kaitannya bisa jadi secara keseluruhan ayah bunda ya. Dari mulai tajwidnya ya, hukum tajwidnya, bahkan kalau misalkan kita bahas sifat-sifat hurufnya juga boleh. Terus nanti kita pun juga akan membahas secara kaidah bahasa Arab ya. Ada perkata atau istilahnya per kalimatnya kita akan coba bedah, tapi bedahnya tidak akan tidak akan ditafsirkan secara mendetail karena kalau tafsir secara mendetail harus kajiannya khusus ya, dan juga yang menyampaikannya harus ahlinya gitu ya. Nah, saya di sini bukan sebagai ahli tapi sebagai orang yang belajar gitu ya. Dan saya juga mempelajari satu ayat di Quran surah Al-Baqarah yang insya Allah akan kita bahas adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-10. Ya, tidak hanya ditinjau dari tajwidnya, kita tinjau juga dari kaidah bahasa Arabnya yang ringan-ringan karena kalau kita membahas secara tafsir itu pasti kita harus menggunakan kitab-kitab yang tentunya sebagai rujukannya gitu ya. Makanya di sini tidak secara detail tapi yang ringan-ringannya dulu kita akan coba bahas ya. Tapi akan coba lebih kepada memaknai secara keseluruhan ya. Terus tidak hanya di kaidah bahasa Arab tapi
sentuhan irama. Nah, itu ya, sentuhan irama. Yang mana ketika ayah bunda membaca Al-Quran, seperti tadi kita membaca Al-Quran, itu tentunya Al-Quran itu memang sudah diturunkan beserta iramanya. Dan iramanya itu memang natural. Natural sebagaimana apa yang sedang dibaca gitu ya. Ketika misalkan ayah bunda ketika merasakan sedih, itu kan ada iramanya gitu ya. Ya Allah, kita dapat ujian lagi nih gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Itu kan ada irama gitu ya. Ada irama dari kenaturalan suara kita menyesuaikan apa yang kita ungkapkan gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita kaitkan dengan intonasi, penekanan, naik datar turunnya suara gitu ya. Itu ketika misalkan ayah bunda pernah mendengar orang yang sedang membacakan puisi. Wahai ibuku tercinta gitu ya. Misalkan itu kan ada iramanya, ada sentuhan intonasi yang memang menyesuaikan dengan makna gitu ya. Nah, Al-Qur'an pun juga sama, turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah beserta iramanya. Makanya ketika ayah bunda membaca Al-Quran, pasti saya yakin 100% pasti ada iramanya. Seluruhnya bacaan Al-Quran pasti ada iramanya. Ya, contoh misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Tetap itu ada iramanya, gitu ya. Ada iramanya pasti, gitu ya. Dan Al-Quran itu ketika kita baca, kenaturalan irama itu muncul memang dengan tiba-tiba, dengan natural, dengan otomatis. Itulah Al-Quran, luar biasanya Al-Quran ya. Makanya kan pernah saya gambarkan ya, para ulama pun juga menggambarkan bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah yang Maha Mulia. Makanya ketika malaikat Jibril saja menjadi perantara untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril pun juga menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran. Itu ayah bunda ya. Manusia yang dimuliakan oleh Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, karena Al-Quran. Terus tempat Mekah dan Madinah saja saat ini menjadi tempat yang mulia karena Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran, gitu ya. Terus bagi kita yang membacakannya, insya Allah ayah bunda ya. Makanya kata ulama-ulama itu bilang gini, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dekatlah Al-Quran, ya, pelajarilah Al-Quran, gitu ya. Karena insya Allah semua hamba Allah ketika berpegang teguh itu ya kepada Al-Quran Sunnah, itu insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memuliakan kita dengan Al-Quran. Ya, makanya kan kalau doa khotmil Quran kan ya, Allahumma arhamna bil Quran, ya kan, meminta rahmat ya, meminta kemuliaan gitu ya kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu nada dan makna ini kita akan kaitkan dengan membahas hanya satu ayat saja ayah bunda. Nanti akan ada talakinya juga. Ketika ayah bunda sudah bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Jadi sehingga insya Allah kita akan membahas dari segi kosa katanya terlebih dahulu, ayah bunda ya. Dari segi kosa katanya terlebih dahulu. Oke, di ayat ke-10 kita lihat ini lebih enak gini. Lebih enak kita bahas dulu dari segi tajwid ya, segi tajwidnya dulu. Ayah bunda sekalian, kita lihat di ayat 10. Di ayat 10 ini kita menemukan tashkil atau simbol-simbol di dalam Al-Qur'an ya. Saya ingatkan kembali. Jadi ada yang namanya tashkil ya. Kita akan murojaah sedikit. Ketika ayah bunda melihat seperti ini, melihat Al-Quran ya, itu ada 3 kategori yang kita lihat. Ya, yang kita lihat. Yang pertama ada yang namanya rosem. Nah, rosem itu apa? Masih ingat ayah bunda? Badan huruf. Nah, badan atau bentuk ya. Bentuk. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, huruf apa? Ini murojaah aja nggak apa-apa ya. Bisa huruf ba, bisa huruf ta, bisa huruf fa dan seterusnya, ya. Tak, betul. Terus berikutnya itu rosem namanya ya. Terus berikutnya yang kedua ada dobet, ya. Tanda. Ya. Dobet gitu ya. Tanda.
Seperti misalkan yang asalnya tadi seperti ini, rosamnya ditambah titik di bawah satu, terus diberikan harokat jadi ba, gitu ya. Yang asalnya tadi kita melihat ini bisa jadi ta, tha, ba, dan seterusnya, fa, gitu ya. Nanti ada bentuk-bentuk yang memang mirip. Terus yang ketiga tashkil. Nah ini nih, tashkil. Tashkil itu nanti kaitannya dengan simbol. Apa saja tuh ya? Ada simbol wakof jim jaiz ya, ada simbol jaiz kola misalkan ya, seperti itu, atau sodlam ya, terus ada titik tiga dan seterusnya, itu ada simbol ya. Terus ada simbol hati terbalik gitu ya, nah seperti itu. Terus apa lagi, banyak pokoknya simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran itu posisinya di tashkil. Makanya kita lihat di sini di ayat ke-10, ayah bunda sekalian, kita melihat ada simbol. Simbol yang pertama apa di sini fungsinya? Fungsinya adalah tidak boleh atau dilarang. Ada yang keterangannya dilarang berhenti gitu ya, dilarang berhenti atau tidak boleh berhenti. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada istilah dilarang berhenti, kira-kira boleh tidak berhenti ayah bunda di sini? Boleh. Gitu ya. Maka dari itu di sini lebih kepada anjuran ya, lebih kepada anjuran, dan juga nanti intonasinya akan tepat kalau misalkan diwasolkan. Tapi bukan berarti diberhentikan itu salah ataupun jadi keliru maknanya, atau bisa jadi memang ada kalimat-kalimat yang bisa jadi keliru kalau berhenti. Tapi ada kalimat yang ketika diberhentikan pun juga aman, gitu ya. Salah satu di antaranya ini. Ini kita pernah ya menjadi contoh dulu ketika kita membahas wakaf iftida ataupun membahas simbol-simbol wakaf gitu ya. Nah, berarti kalau lam alif itu menunjukkan bahwa dilarang berhenti. Jadi tidak fi qulubihim marad, tapi maradun fa, gitu ya. Itu yang pertama. Terus berikutnya di sini ada simbol jim. Simbol jim apa ini? Simbol jaiz. Nah, jaiz itu berarti boleh. Ya kan ada majaiz munfasil tuh. Jaiz itu boleh. Berarti kalau misalkan ada simbol yang seperti ini di dalam Al-Qur'an, jim, jaiz, berarti boleh berhenti, boleh lanjut. Gitu ya. Fazadahumullahu marada, berhenti boleh atau dilanjutkan. Kalau dilanjutkan tanwin bertemu wawu apa? Idgham. Tanwin bertemu dengan wawu idgham bi gunnah. Nah, gitu ya. Makanya nanti akan berpengaruh juga ayah bunda ketika waqaf ataupun wasal, akan berpengaruh ya. Terus berikutnya kita lihat kembali di sini ada simbol apa lagi? Simbol lam alif ya. Berarti fungsinya tadi sama, tidak boleh berhenti. Nah, lebih baik dilanjutkan ya, lebih baik dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Tapi boleh tidak berhenti? Maksudnya kalau berhenti itu merusak tidak? Tidak. Nah, enggak merusak ya. Tapi ini adalah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa nanti ada kaitan cara cara memaknai sesuai dengan intonasi. Makanya tanda-tanda seperti ini untuk memudahkan pembaca gitu ya. Salah satu di antaranya pembaca di kita di Indonesia. Karena yang kita lihat di sini adalah mushaf cetakan Indonesia. Ayah bunda, satu lagi di sini ada simbol apa tadi? Nah, di sini Eceng. Kalau misalkan di metode, nah jadi sebetulnya kalau kita mendengar simbol eceng itu saya ambil dari metode Magdis waktu di lembaga Magdis waktu dulu ya. Jadi sebetulnya simbol ini bisa diberi nama bebas. Ayah bunda mau ngasih nama eceng monggo, ngasih nama tanda 5 gitu ya. Gitu ya. Terus apa lagi Bu? Tanda hati. Ya tanda hati terbalik. Pokoknya bebas. Hati terbalik. Gitu ya. Pokoknya bebas. Ayah bunda mau memberikan istilah ini apa, tapi tentunya yang harus kita pahami adalah fungsinya apa. Gitu ya. Nah, tanda 5 atau tanda hati terbalik di dalam mushaf Al-Qur'an atau tadi pernah kita juga membahas terkait dengan memberikan nama tanda eceng. Itu saya ambil dari metode lembaga lain gitu ya. Nah, untuk di sobat ngaji ini sepertinya kita lebih tepatnya kita akan memberikan nama
tanda hati terbalik saja gitu ya. Nah, atau misalkan di mushaf Al-Quran yang lain sepertinya bukan hati terbalik tapi angka 5 Arab gitu ya. Simbol angka 5 Arab di tengah-tengah ayat gitu ya, atau di tengah-tengah di tengah-tengah ayat seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kaitannya dengan qiraah ya. Jadi ayah bunda sekalian, kalau menemukan seperti ini di dalam Al-Quran, khususnya di cetakan Indonesia, menunjukkan bahwa di riwayat yang lain ini termasuk ayat. Bahkan nanti ada kaitannya dengan dengan kalimat yakdzibuna, dan juga ada juga yukadzibuna. Ada yakdzibuna, ada yukadzibuna. Nanti kita bahas ya. Oke? Dari segi simbol sudah bisa dipahami ayah bunda? Sudah ya? Berarti di sini berarti nggak boleh berhenti. Di sini berarti nggak boleh berhenti. Ya, di sini boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita hapus dulu yang ini. Kita lihat di mushaf Al-Quran Madinah. Kira-kira wakofnya ada berapa ayah bunda? Tanda wakofnya atau tanda tashkilnya? Ada berapa di sini? Hanya ada satu ya. Hanya ada satu. Tuh. Dari perbedaan cetakan Indonesia dan cetakan Madinah, ini tashkil beda. Ya, yang beda itu adalah tashkil, dan dobat pun juga beda. Tapi rosem sama. Makanya kenapa disebut Rosem Utsmani? Rosem Utsmani yang Madinah dan Indonesia sudah rosemnya Utsmani. Gitu ya. Jadi ini Rosem Utsmani, ini pun juga Rosem Utsmani. Cuman yang bedanya dobat dan tashkil. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Ternyata tadi kita lihat wakof yang ada di dalam mushaf Al-Quran Indonesia itu wakof lam alifnya di mana tadi? Nah, di Marodun. Di sini ya, di Marodun. Terus tanda yang lainnya, nah ini kan kalau tadi kan jaiz ya, jim. Ternyata di sini sodlam. Sodlam itu boleh berhenti, boleh lanjut. Jaiz sama ya, sama-sama jaiz. Cuman kalau simbol sodlam ini boleh berhenti, boleh lanjut, tapi ada yang diutamakan. Apa yang diutamakan di sini, Bu? Wasol. Diutamakan wasol. Berarti ya sepertinya kategorinya kalau orang Arab itu di Madinah itu nafasnya berarti panjang-panjang, Bu ya. Ya, di sini sampai sini langsung bacanya, gitu ya. Jadi kita itu biasanya berhenti di sini, melanjutkan di sini, gitu ya. Nah, berarti ini dianjurkan lanjut. Nah, kita tinjau dari apa tadi? Dari simbol. Berarti simbol di cetakan Madinah dan Indonesia berbeda. Ya, nah tapi di sini pun juga boleh tidak berhenti di sini. Nah, pertanyaan itu ya, pertanyaannya boleh tidak ya, boleh-boleh saja. Tergantung bagaimana kita cara memberikan tekanan atau intonasi yang tepat untuk ayat ini, gitu ya. Oke, insya Allah dikarenakan kita orang Indonesia, jadi saya akan coba fokuskan di mushaf Al-Quran Indonesia, biar nanti ayah bunda biar mendapatkan suatu ilmu yang memang bisa jadi sudah pernah kita bahas, bisa jadi sudah paham ayah bunda, tapi barangkali ada teman-teman kita ayah bunda yang lainnya yang baru hadir, ada yang belum paham. Insya Allah mudah-mudahan jadi paham ya. Oke, sekarang kita akan tinjau dari segi tajwid terlebih dahulu ya. Fi. Nah, di sini ada fi kasroh bertemu ya sukun, apa hukumnya ya bunda? Mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli ya. Nah, ini mad tabi'i. Jadi tabi'i itu sesuai tabiat, gitu ya. Sesuai tabiat mad. Tabiatnya mad gimana? Tabiatnya mad itu natural. Sebagaimana orang Arab berbicara. Contoh di sini ya, misalkan saya baca tanpa ada tekanan intonasi. Fi qulubihim. Fi qulubihim. Itu apa, natural? Ya, enggak fi qulubihim. Nah, enggak gitu. Fi qulubihim. Nah, gitu ya, natural. Makanya disebutnya tobi, sesuai tabiatnya mad, ya. Fi mad tobi. Qulubu di sini ada qulu, domah bertemu sukun. Tobi juga, gitu ya. Nah, kita bagi ayah bunda yang istilah-istilah itu agak-agak kurang paham ya, misalkan itu enggak apa-apa. Saya akan coba menyederhanakan itu ya. Jadi sebetulnya tobi'i itu apa? Tadi ya, natural, Bu, kenaturalan. Jadi kalau misalkan ada istilah tobi'i diambil dari kata tabiat, ya, tabiatnya mad seperti itu. Fi qulubi, sedikit aja. Memanjangkannya sedikit aja. Makanya disebutnya mad itu panjang, tobi'i berarti sesuai tabiatnya.
Bihim, mim mati bertemu mim. Apa Bu? Idgham mitslain, terus idgham mutamasilain, idgham mimi. Nah, itu ya. Yang familiar atau yang sering digunakan idgham mimi. Apa disebut mimi? Adalah mim bertemu mim. Nah, gitu ya. Bagi ayah bunda yang masih bingung terkait dengan istilahnya, pokoknya mimi itu mim bertemu mim. Terus kalau mitslain apa? Atau mutamasilain. Mutamasilain itu adalah satu makhraj, satu sifat. Jadi dua huruf yang sama gitu. Istilah mutamasilain itu ya. Nah, cuman di sini karena mim bertemu mim, gunnah bertemu gunnah, maka terjadilah dengungan. Maka dibacanya fi qulubihim ma. Nah, gitu dibaca panjang ya. Marodun, kalau misalkan marodun ini diwakafkan jadi gimana? Marod. Ah, gitu ya. Marod. Oke, hati-hati dot itu mempunyai sifat istitolah ya, yang mana dari pinggir atau dari pangkal sampai ujung itu menempel ke gigi geraham. Ya, nanti insya Allah sepertinya kita bahas mahraj di lain waktu, ini hanya sekilas saja ya. Jadi menempelkan ke gigi geraham. Do, marod, dan juga rohwah ya, harus ngalir, enggak marod apalagi marode. Berarti apa tuh marode? Ya, tertukar dot menjadi huruf dal gitu ya. Oke, tapi kalau diwasalkan jadi apa? Ayah bunda, marodul fa. Nah, jadi ikhfa ya. Ikhfa hakiki. Kalau diistilahkan istilah yang lain ada akrob, ab'ad, ausat, berarti yang mana nih? Ausat gitu ya. Nah, bagi yang bingung nggak apa-apa ya, ikuti aja dulu ya. Pokoknya ikhfa deh ya, seperti itu. Karena pertemuan tanwin bertemu huruf fa yang asalnya marodun fa menjadi marodun fa. Jadi tanwinnya samar gitu ya. Makanya ikhfa itu samar. Faza, fathah bertemu alif tabi'i sama tadi ya, mad tabi'i. Maka fazada ya, sedikit saja untuk dibacanya. Dahumullahu. Nah, ini sama ayah bunda disebutnya bisa jadi apa saja ini? Mad tabi'i bisa, atau ditambah lafdul zalalah tafkhim dikarenakan domah sebelumnya. Apalagi ada istilah lain, ada yang menyebutkan tafkhim saja. Alif lam syamsiyah. Betul ya, mantap ya, bagus tuh, banyak ya. Jadi kalau misalkan ada teman kita, oh ini matobi, ya nggak apa-apa, memang betul tobi dari segi bacaan tobi ya. Oh ini enggak, saya itu memberikan nama istilah labdul zalalah, ya itu pun juga labdul zalalah gitu ya. Oh enggak, saya menyebutkan ini tafkhim, ya bacaannya adalah tafkhim. Apalagi, oh ini saya mah alif lam syamsiyah, ya betul, ini alif lam syamsiyah gitu ya ayah bunda ya. Jangan sampai jadi perdebatan gitu ya. Saya alif lam syamsiyah kok, dengan guru saya enggak, saya labdul zalalah gitu. Sama-sama ya, sama-sama. Apalagi matobi itu juga termasuk ya. Oke, berikutnya marobon, kalau diwakafkan menjadi apa? Marobon menjadi mad iwad. Iwad itu kalau diartikan sama-sama menggantikan apa ayah bunda, masih ingat? Menggantikan tanwin. Tanwinnya yang ini nih. Jadi kalau kita mendengar tanwin ini, jadi ada fathah, ini fathah ya. Ini fathah berarti satu lagi tanwin. Jadi fathah tanwin gitu ya. Kalau tanwinnya dihilangkan menjadi fathah saja, marodo gitu ya. Tapi di sini yang jadi mad itu adalah fathah tanwin. Coba ayah bunda sekalian bayangkan don ya, seperti ini nih. Don. Nah, berarti gini ya, do dan nun sukun. Betul tidak? Ya, cara bacanya ya. Bon. Tapi ketika diwakafkan marodo, berarti apa yang diganti? Nun sukun. Betul. Nun sukun yang diganti. Maka terjadilah seperti ini. Ya. Terjadilah di sini mad tuh. Ya, do. Berarti kan pergantian nun sukun tanwin menjadi mad. Ini adalah disebutnya mad iwad. Gitu ya. Sip, kita lanjutkan. Ini sekilas saja ya. Walahum mimati bertemu ain. Idgham bi gunnah. Hati-hati, mim sukun idhar
Syafawi. Karena di sini walahum a. Nah, berarti bertemu dengan huruf ain. Kalau mim sukun ini berdengung, itu hanya bertemu mim dan huruf ba saja, ya. Jadi mim sukun ini ketika berdengung, ketika bertemu mim dan huruf ba saja. Contoh yang tadi tuh, yang di atas ada fi qulubihim, mim bertemu mim. Terus nanti mim mati bertemu ba juga sama, nanti akan terjadi dengungan. Contoh misalkan walahum bima atau lahum bi, gitu ya, ada bi. Nah, selain daripada dua huruf ini, maka idhar dibaca idhar. Itu ayah bunda ya. Makanya idhar syafawi. Kenapa disebut syafawi? Lihat, makhraj mim asyafatain, ya, betul. Jadi makhraj mim itu ada di asyafatain atau syafawi, dua bibir. Oke, bisa paham ya? Insya Allah. Yang belum paham ikuti aja dulu. Dikarenakan pembahasan kita bukan tajwidnya ini, tapi nada dan makna. Ini sudah panjang di pembahasan ya. Oke, kita lanjutkan. Ada seperti biasa mad tabi'i. Bun a, di sini ada bun a. Tanwin bertemu huruf a, idhar. Ada idhar syafawi. Kalau idhar syafawi tadi nih mim sukun ya. Mim sukun itu syafatain, dua bibir. Berarti lahum tuh kan dua bibir ya. Sedangkan ini adzabun a itu di tenggorokan huruf hamzah itu. Maka disebutnya idhar halqi. Kalau diwakafkan hukumnya jadi apa ini? Alimun? Mad arid li sukun alim gitu. Kalau diwasolkan? Iklab. Iklab itu apa? Tanwin atau nun sukun bertemu dengan ba. Menukar. Ya, menukar nun sukun. Mana nun sukunnya, Bu? Mana nun sukunnya? Nah, gitu ya. Sukunnya adalah mun. Lihat, ada mu dan nun sukun. Nah, ini ya. Mun. Nah, nun sukunnya dipindahkan ke huruf mim, maka terjadilah mim bertemu huruf ba. Ya. Nanti terjadi ikhfa syafawi sebetulnya ya, tapi di sini karena tanwin bertemu ba, maka dipindahkan dulu. Maka disebutnya iqlab. Iqlab didengung tidak? Ya. Fal awwalul iqlabu miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Tuh, harus ada mimnya, harus ada gunnahnya, ma'al ikhfa, harus disamarkan pula. Gitu ya. Maka ada dengungannya. Alimum bi. Oke, tidak memanjang, saya pokoknya gitu aja dulu ayah bunda ya. Bima berikutnya tabi'i ta. Tobi juga bi juga ya, karena bacanya makanu, berarti sesuai tabiat mad ya. Terus yakdzibun ketika diwakafkan mad arid li sukun. Kalau diwasolkan yakdzibuna wa, berarti jadi tobi saja di sini Bu ya. Oke, sudah cukup ya, insyaallah ya, sudah dipahami dari segi bab tajwidnya. Sekarang kita akan bedah dari segi makna terlebih dahulu, nanti baru ke irama. Karena saya lebih nah, kenapa judulnya nada dan makna ya, tidak makna dan nada? Itu apa kaitannya enak dan tidaknya terdengarnya gitu ya. Kalau makna dan nada ya kurang enak ya. Kalau misalkan nada dan makna, kan enak itu ya. Nah, jadi sehingga sebetulnya makna dulu yang akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ya, sambil biar penasaran, insya Allah kita akan bahas secara merinci ayat 10 ini, satu ayat ini. Tapi sebelum kita melanjutkan, tentunya ayah bunda sekalian jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas informasi berikut ini. Hofan ya, barakallahu. Silakan Kang Tian untuk barangkali ada informasi yang bisa disampaikan sambil saya rehat sejenak ya ayah bunda. Silakan didengarkan dengan baik. Hofan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz tadi telah memberikan
saya untuk memberikan informasinya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan informasi terkait program yang kami laksanakan. Mohon izin meng-sharekan terlebih dahulu ya ayah bunda. Bagaimana ayah bunda, apa sudah tampil layarnya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya ayah bunda. Sebelum itu, bagi barangkali ayah bunda yang hari ini, malam ini yang baru bergabung, kami memiliki program Tasin Akbarnya, Tasin Ilmi, yang dari hari Rabu malam, bedah tajwid, dan Tasin Ilmi dan Amali di hari Ahad malam ini. Bagi ayah bunda yang baru bergabung pada malam hari ini, kami menyediakan kelas Tasin besarnya dari hari Rabu malam dan hari Ahad malamnya. Dan selanjutnya, bila mana ayah bunda ingin bergabung di kelas private-nya, kami menyediakan salah satunya ada kelas tikror. Seperti ini ayah bunda ya, di kelas tikror. Apakah terdengar suaranya? Ba 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 ba. A a a a a a a. Ba 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 a ba. Ba 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 a ba. Oke, itu pembahasan kita adalah huruf kaf. Nah, ya di huruf kaf ini sering baik kita lihat di sini ibu-ibu sekalian, kita akan ketahui posisi makhraj huruf kaf, ya. Nah, kita lihat dulu langit-langit atas. Nah, ini di sini ibu-ibu sekalian bisa menyentuh dengan lidah kita ya. Nah, kalau dari sini itu tidak menempel ke langit-langit Al-Qur'annya, tapi kita akan fokuskan kepada makhraj dan juga sifat. Apa itu makhraj? Nah, ayah bunda, apakah terdengar tadi suaranya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Terdengar. Nah, ayah bunda, semisal ingin bergabung di kelas tikronnya yang saat ini yang baru berjalan yaitu kelas tikror, dan sebentar lagi kita akan yang mengikuti kelasnya sebelumnya nanti ada tikror 2 modulnya ya, ada tikror 2 dan tikror 3-nya. Baik, kita lanjutkan. Kelas privat selanjutnya kami memiliki yaitu kelas tahsin tajwidnya. Kelas tajwid ini, dan kita juga memiliki modulnya pun juga ya bunda ya. Modul tahsin 1, modul A 2 harokat, 4-5 harokat, 6 harokat. Dan ini sangat komplit ya bunda ya. Kita lanjutkan kembali. Dan selanjutnya kita memiliki kelas private, kelas talakinya nih ayah bunda. Barangkali ayah bunda ingin bergabung di kelas private-nya, ada di. Dan yang keempat itu ada kelas makomatnya ayah bunda ya. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Alhamdulillah.
Itu program kami di Sobat Ngaji memiliki kelas private. Yang satu ada kelas tikrornya, yang kedua nanti ada tahap-tahapnya ya Bunda ya. Dari kelas tikror nanti kalau sudah selesai nanti tahapnya ke kelas tasinnya. Sesudah kelas tasin nanti memasuki kelas mahrojnya dan lanjut langsung ke kelas talakinya. Seperti itu, barangkali ayah bunda ingin bergabung di kelas privatnya, silakan nanti hubungi admin kami. Tian bantu di-sharekan pendaftarannya ya bunda. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait program kelas akbar serta program kelas privatnya. Kita lanjutkan kembali kajian pada malam hari kepada Ustadz Ari, persilakan. Fadl. Ya, baik, syukran, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, siap ayah bunda ya. Alhamdulillah tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan. Insya Allah apalagi hari besok sudah mulai itu ya. Jadi 17 Agustus ya, hari kemerdekaan, besok langsung ngaji lagi kita ya. Jadi bagi ayah muda barakallah yang selamat ya bagi yang sudah mendapatkan kelasnya dan mulai awal kelas itu di hari besok ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain terkait dengan kelas langsung saja ke admin ya. Siap, kita fokuskan kembali. Saya izin share screen terlebih dahulu. Siap ayah bunda sekalian, disiapkan juga untuk posisinya, harus nyaman dan juga dengarkan dengan baik. Dan insya Allah kita akan mulai membahas terkait dengan tadi kalau di awal kita membahas tajwidnya ya dari segi nama istilah. Terus cara bacanya pun juga kita bahas tadi secara hukum ya. Sekarang kita akan tinjau dari secara kata per kata atau kalau di dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimat. Ya, makanya kenapa seperti kalimat alif lam mim itu disebutnya harfi ya, karena harfi itu tidak mempunyai makna. Gitu ya, tergantung. Nanti kalau misalkan ada yang disebut kalimat, berarti kalimat itu suatu kata atau ya suatu kata yang mengandung arti ya. Susunan huruf hijaiyah mau itu 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf atau lebih itu yang mempunyai arti. Contoh misalkan ayah bunda, kalau melihat huruf wawu kira-kira ada artinya? Ada tidak huruf wawu? Ada dan kan ya? Dan gitu kan ya. Nah, jadi 1 huruf saja itu bisa mempunyai makna ya, 1 huruf. Wa, fa gitu ya, seperti itu. Tapi ada susunan kalimat yang tidak mempunyai arti juga ada. Contoh pernah di dalam beberapa hadis yang memanggil suatu nama ya, daizun ya, mungkin barangkali kalau di dalam bahasa Arab biasanya suka disepilkan ini ya. Ada kalimatnya adalah daizun, afwan. Nah gini ya, ada daizun. Nah itu ya. Ketika disebutkan daizun, nah kira-kira kalau misalkan kita orang awam ayah bunda, daizun bisa ngerti tidak? Ya, sudah mah kita ya bingung gitu kan ya, bahasa Arab tidak bisa. Tapi kalau disebutkan ini termasuk kata yang mempunyai arti tidak? Biasanya kalau orang awam ya ada pasti, cuman kita nggak tahu artinya. Ternyata ini ketika ditanyakan ke orang Arab itu tidak ada artinya, bahkan bingung. Daizun, apa itu daizun? Ternyata ini salah pengucapan. Harusnya zaidun. Ini ya, harusnya zaidun. Nah, berarti zaidun apa? Ayah bunda? Tambah. Nah, zaidun. Atau nama orang. Ya. Kalau tambahan zaidah. Ya, zaidah. Ini zaidun. Ya. Zaidun itu nama orang. Nah, Zaid, oh Zaid itu ya. Seperti misalkan saya ketika ya pernah juga saya sepilkan terkait dengan bahasa Arab kata ukub saja di dalam bahasa Indonesia ya. Ketika saya ucapkan, ibu saya mau beli ukub. Nah kira-kira bisa dipahami tidak? Ukub. Nah gitu bu. Bisa dipahami tidak? Kira-kira kalau misalkan ibu mau beli sesuatu ke warung gitu ya, atau ke toko, ibu saya mau beli ukub. Nah kira-kira bisa dipahami tidak? Padahal ini susunan kata, susunan huruf yang bisa mengandung arti. Ternyata terbalik bu, bukan ukub tapi
Buku gitu ya. Bisa dipahami ya? Itulah Arab, Bu, bahasa Arab luar biasa, Bu. Bahasa Arab ya. Makanya bahasa Arab itu kalau misalkan ada satu huruf ya, satu huruf, contoh misalkan kita ulas sedikit ya. Contoh wawu satu huruf mempunyai makna dan. Terus ada juga min dari misalkan tuh ya, dua huruf. Terus ada fa'ala ya, tuh fa'ala tiga huruf dan seterusnya. Ini mengandung makna gitu ya. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab ini disebutnya kalimat. Gitu, Ayah Bunda ya. Tapi kalau misalkan masih bingung ya udah kata aja deh gitu ya. Kata gitu boleh ya. Kalau misalkan kita lihat di buku-buku sekarang itu disebutnya kata per kata. Sebetulnya bukan kata per kata tapi kalimat per kalimat. Satu kalimat itu adalah suatu lafaz yang mengandung arti. Gitu aja. Kalau disebut misalkan kalimat al-kalimatu di dalam Al-Quran berarti kalimat yang mengandung arti. Kalau harfi itu belum tentu, ya belum tentu ada artinya atau tidak. Seperti alif lam mim itu kan tidak mempunyai arti, makanya disebutnya harfi atau huruful muqatta'ah atau huruf fawatihus suwar gitu ya. Oke, sekarang di sini kita lihat fi itu di dalam bahasa Arab atau di kaidah bahasa Arab fi itu adalah huruf jar. Kenapa disebut huruf jar? Nah, kita lebih menyederhanakan, Bu ya. Huruf jar itu adalah huruf yang suka mengkasrohkan. Nah, kira-kira Ayah Bunda pernah dulu belajar JR, di-JR-kan. Nah, itu ya. Atau jabar, JR, PS. Ada Bu yang belajar itu? Ada ya? Nah, ya. Jabar, JR-nya tuh yang harus saya tekankan, JR. JR itu berarti apa? Kasroh. Nah, itu. Jadi huruf ini, Bu, huruf ini. Jadi kalau huruf jar itu ada berapa ya? Ada yang tahu di sini huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kaflam. Terus ada dua huruf yang lain. Ya, pokoknya fi saja dulu, gak apa-apa ya, biar tidak bingung. Fi itu adalah huruf jar. Huruf ini yang selalu menjeerkan huruf apa? Yang selalu menjeerkan kalimat di depannya atau menjeerkan isim. Isim itu kata benda atau mengkasrohkan kata benda di di depannya. Tuh, lihat ya, kulubi. Ini awalnya Ayah Bunda bukan kulubi tapi kulubun. Ya, berarti gini nih. Kulubun. Nah, itu ya. Kulubun berarti gini awalnya. Kulubun. Kulubun itu jamak. Jamak itu banyak dari kolbun. Apa kolbun, Bu? Hati. Hati. Kalau kolbun hati berarti kulubun. Banyak jadi apa? Berarti hati-hati. Banyak hatinya gitu ya. Jadi tidak hanya fokus ke satu orang, ke kolbun satu gitu ya, tapi hati-hati. Makanya fi di sini bisa diberikan makna di dalam. Nah, fi kan bisa jadi pada, di dalam gitu ya. Atau dalam, tergantung nanti redaksi kalimat yang di depannya. Sampai sini dulu bisa dipahami, Bu ya. Kolbun. Nih, kolbun nih. Berarti kalau di sini di dalam berarti kolbun di dalam hati. Kalau kulubun di dalam hati-hati. Ah, gitu ya, di dalam hati-hati. Nah, sekarang kenapa ini bisa jadi kasroh? Karena ini nih, huruf ini suka mengkasrohkan isim yang di depannya. Yang asalnya kulubun karena ada huruf fi, yang mana huruf fi ini adalah di dalam artinya dan suka mengkasrohkan isim di depannya, maka jadi kasroh. Kulubin. Nah, berarti gitu ya. Kita ganti. Dikarenakan di sini kita ada fi, afwan. Nah, di sini ada fi ya. Maka di sini kita ganti menjadi kulubin dulu gitu ya. Kulubin itu. Nah, ternyata kenapa di sini jadi kulubi? Ada yang tahu tidak kira-kira di sini? Ada yang tahu, Bu? Kenapa jadi tidak apa? Kenapa tanwinnya hilang? Karena ada huruf jar. Oke, siap. Oke, di skip dulu ya. Oke, di mute dulu, afwan. Nah, kalau kasroh itu berarti yang karena huruf jar itu adalah kasrohnya. Oke, karena huruf jar itu adalah kasrohnya, bukan tanwin. Ya. Nah, kalau tanwin hilang itu karena ini, Bu, karena ada domir. Kan domir itu ada huwa. Huwa itu dia. Huma, dia dua orang. Hum, berarti mereka. Nah, berarti ini awalnya adalah hum. Nah ya, kita lihat di sini. Ini awalnya adalah hum, Ayah Bunda.
hum. Gini, harokatnya domah dan sukun, betul? Hum. Oke. Kenapa ini jadi him? Karena nyambung. Ya, nyambung dengan qulubin. Maka ketika disambungkan, disambung itu namanya adalah muttasil. Makanya ini domirnya adalah domir muttasil. Kalau di dalam kaidah bahasa dalam kaidah tajwid, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Berarti muttasil apa? Muttasil itu tersambung. Nah, ya. Jadi ketika dipisahkan gini, Bu, fi qulubin dan hum. Ya, fi qulubin dan hum. Ketika digabungkan, domah ini akan jadi kasroh. Alasannya adalah sebelumnya adalah kasroh. Maka ketika sebelum kasroh, maka humnya menjadi him. Maka di sini tadi di dalam fi qulubi apa? Hati-hati, berarti hatinya banyak. Him itu dari hum. Hum itu mereka. Mereka berarti di dalam hati-hati mereka. Gitu ya. Jadi seru, insya Allah, Bu. Ini kaidah dasar ya. Ini kalau misalkan ditafsirkan, wah, lebih luas lagi. Belum i'robnya, belum balagonya. Tapi kita enggak ngebahas itu dulu. Yang penting kita bisa memahami sedikit. Ulang Ya. Ustaz yang tadi. Gimana? Gimana, Bu? Mohon diulang yang tadi tuh. Oke, siap. Siap ya. Jadi fi itu, ini dari segi kaidah bahasa Arab, huruf fi ini adalah huruf jar, namanya jar ya. Jar itu menjerkan atau mengkasrohkan isim yang di depannya. Isim itu apa? Kata benda. Atau gini ya, kalau bahasanya lebih bisa dapat dipahami. Huruf fi itu adalah termasuk huruf yang mengkasrohkan kalimat di depannya atau mengkasrohkan kata benda di depannya. Pokoknya apapun. Contoh misalkan ayah bunda. Ini huruf jar ya, fi saja biar lebih mudah. Fi ini huruf yang mengkasrohkan. Di depannya itu ada Allahu misalkan ya, Allahu. Nah, kira-kira kalau digabungkan menjadi Allahu, Allah, Allahi. Kalau digabungkan menjadi Allahi. Nah, betul. Apa alasannya menjadi hi? Karena huruf jar. Maka ketika digabungkan menjadi gini ya. Fillahi. Nah, otomatis jadi kasroh gitu. Ya bisa dipahami ya. Otomatis jadi kasroh. Jadi fillahi. Nah, untuk tafkhim tarkiknya itu bebas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti fi ini suka mengkasrohkan kata benda di depannya yang asalnya kulubun menjadi kulubin. Nah, ini menjadi kulubin. Karena apa? Karena di sini ada huruf yang mengkasrohkan kata benda di depannya. Jadi kulubin. Di dalam kulubi hati-hati. Kulubi itu dari apa tadi? Kolbun. Hati. Nah, kan ibu semua mempunyai kolbun, ya, kolbu, ya. Ada kolbun salim, nah, itu ya. Kolbun berarti hati, gitu ya. Berarti zamannya kulubin, berarti hati-hati. Ada hum di sini. Ketika hum ini ditempelkan dengan kulubin, maka mau tidak mau tanwinnya dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan, maka jadi kulubi him. Maka kalau diartikan di dalam hati-hati hum atau him mereka. Oke, cukup, Bu? Cukup ya? Siap, masih panjang soalnya ya. Siap. Berikutnya di sini ada marodun. Marodun itu sebagai apa ya? Seperti berita gitulah. Isim nakiroh itu ya. Yang mana ini isim yang tentunya belum jelas ya, belum jelas. Di sini penyakit, ayah bunda ya, penyakit. Makanya di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Nah, kenapa isim nakiro atau isim yang memang enggak jelas apa yang dimaksud penyakit itu? Jadi penyakitnya itu bukan kaitannya dengan penyakit kita bisa melihatnya. Oh, itu penyakit lumpuh misalkan, atau penyakit jantung, penyakit gatal-gatal gitu ya. Terus penyakit apapun gitu ya. Bukan penyakit itu. Yang dimaksud adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati. Mereka ragu. Mereka sombong, ya.
mereka apa namanya merasa berimannya padahal berdusta gitu ya. Terus mereka apalagi pokoknya penyakit hati gitu ya, ingkar gitu ya, terus berbohong, sombong, terus ragu ya kepada Al-Qur'an dan seterusnya ya. Makanya marodun di sini tidak jelas, yang dimaksud bukan penyakit jasmani tapi penyakit hati, sombong, ria, takabur dan seterusnya gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi fi apa tadi? Di dalam kolbun. Jadi kulubi jamannya banyak berarti hati-hati him mereka. Marodun ada penyakit. Luar biasa. Penyakitnya bukan penyakit jasmani tapi penyakit hati gitu ya. Nah, berikutnya, alhamdulillah ini lumayan agak seru ya. Ini belum ke irama nih, belum ke irama ya. Fa di sini ayah bunda, di sini ada huruf fa. Huruf fa ini termasuk huruf atop disebutnya ya, atau sambungan. Biasanya kalau ada apa namanya, ada kalimat di depannya, salah satu di antaranya di sini ada zada. Zada itu fi'il madi ya, kata kerja. Ada kata kerja. Kata kerja itu biasanya selalu ada tempelan, enggak selalu sih ya. Suka ada yang menempel, yaitu huruf yang mempunyai arti fa di sini adalah maka atau lalu. Gitu ya. Bisa diartikan maka atau bisa diartikan lalu. Nah, kira-kira ayah bunda nih, kita lebih spesifikasinya ke Indonesia ya. Kalau ada kerja ya, kalau ada kata kerja biasanya ada tidak yang mengerjakannya? Ada. Telah memasak. Siapa yang memasak? Nah, gitu ya. Ya. Telah memasak berarti siapa yang memasak? Ibu berarti yang memasak. Berarti ini menambah. Zada, menambah, tambahan ya, menambah. Lalu di sini ada kata kerja menambah. Siapa yang menambah? Ada, pasti ada pelakunya, yaitu fa'il. Kalau di dalam bahasa Arab, fa'il. Ya, fa'il itu adalah pelaku. Di sini berarti kata kerja pelakunya adalah Allah. Makanya kalau diterjemahkan itu enggak gini. Faza, lalu ditambahkan kepada mereka Allah, tak enggak gitu. Makanya kayak luar biasanya bahasa Arab itu harus tahu kaidah ayah bunda ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar ya. Makanya yang disebutkan pelaku dulu ya. Lalu apa? Allah. Berarti gitu Bu. Lalu fa ya, huruf athof Allah. Allah sebagai pelaku atau fa'il ya. Lalu Allah menambah. Gitu ya. Menambah kepada siapa? Kepada mereka. Hum tadi apa hum tadi di sini? Hum. Mereka. Nah, kenapa Bu di sini humu bukan hum? Kita lihat ya. Awalnya kan kalimat apa namanya? Munfasilnya adalah hum. Nah, gitu ya. Luar biasanya bahasa Arab gini, Bu. Kalau yang tadi kenapa him? Alasannya apa tadi? Him karena di belakangnya atau sebelumnya kasroh, sebelumnya kasroh, maka otomatis haknya menjadi kasroh. Itu alasannya ya. Tapi kalau misalkan sebelumnya bukan kasroh, apa yang terjadi? Tetap domah. Ini berawal dari asalnya hum. Tapi pertanyaannya, kenapa ini humu jadi domah? Ada yang tahu ayah bunda? Coba sekarang gini. Apa namanya secara praktek ya? Saya hapus domanya. Saya ganti menjadi sukun hum. Coba baca dengan lafaz Allah. Bisa dibaca tidak? Oh, nggak masuk ya. Nggak bisa ya? Coba. Ada yang bisa membaca? Fazadahum. Berarti ada kesulitan, Bu, dalam pengacuan. Ada kesulitan. Berarti kalau di kaidah bahasa Arab istilahnya adalah litakholusi minil diko isakina ini. Litakholusi. Makanya solusi itu berasal dari bahasa Arab loh. Ayo bunda. Berarti solusi itu apa? Kalau misalkan kita punya masalah, aduh ini perlu solusinya nih. Berarti perlu apa? Jalan keluar. Ya, solusi. Jalan keluarnya gimana, Bu? Agar bisa dibaca, gitu kan? Ya, makanya litakholusi minil tiko isakina ini. Untuk melepaskan dari pertemuannya sukun dan sukun. Apa itu Ustaz? Itu mah tasdid sukun, Bu. Tasdid itu
sukun ya. Seperti taba nih ya, taba. Kalau dipecah lagi menjadi gini nih. Ada ta, ada ba sukun, ada ba berharokat. Taba berarti apa ini? Sukun. Berarti tasdid itu menunjukkan ada dua huruf, sukun dan harokat ya. Maka sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca. Susah. Tadi ayah bunda baca saja fazadahum lo. Kan susah ya. Bukan fazadahum Allah. Enggak bisa. Kan ini hamzah wasol. Ya, ini hamzah wasol. Maka ayah bunda diganti menjadi domah itu karena apa? Solusi untuk mengeluarkan dari pertemuannya dua sukun sakinah ini, pertemuan dua sukun. Bisa dipahami di sini, Bu? Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Sekiranya yang belum paham juga ya, adalah sedikit. Berarti humu itu awalnya apa? Humu itu hum. Nah, gitu, Bu. Ada huwa, kul huwa. Apa tuh ya? Huwa berarti dia, berarti hanya satu orang, gitu ya. Ada huma berarti dua orang, dia dua orang. Ada hum, mereka, berarti banyak. Nah, gitu ya, banyak orang. Betul. Maka di sini fa lalu yang apa terjemahnya gimana, Bu? Lalu fa dulu baru ke fa'il. Allah langsung ke fi'il zada menambah hum kepada mereka. Tuh ya. Nah, di sini hum di sini adalah objek yang ke-1, Bu. Objek yang pertama. Mereka objek nate. Bunyi objek nate gitu ya. Kalau bahasa Sunda. Objeknya adalah mereka. Objek yang pertama. Makanya maf'ul awal namanya ya, maf'ul bi awal. Makanya objeknya yang pertama adalah mereka ya. Lalu Allah menambah kepada mereka ya, atau di sini ada marodon. Marodon itu kalau tadi apa? Ini marodun ada penyakit gitu ya. Kalau di sini maf'ul yang kedua, maf'ul tsani. Jadi objeknya yang kedua marodon. Berarti marodon itu penyakit juga sama. Makanya lalu Allah menambah penyakit kepada mereka, atau lalu Allah menambah kepada mereka penyakit, ditambah lagi, Bu. Luar biasa gitu ya. Makanya di sini kalau kita lihat dari segi tafsiran ringkas ya. Tafsiran ringkas di situ kan yang pertama tadi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya adalah keraguan-raguan. Makanya disebutnya syakun ya. Syakun itu keraguan-raguan. Terus nifakun yaitu kemunafikan. Penyakit ini bukan tidak bisa dilihat dari fisik ya, tapi di dalam hati. Makanya di sini di kalimat yang berikutnya fazadahumullahu maradha, yaitu maka. Nah, ini bisa lalu ya. Kalau diterjemah Indonesia, diterjemah Al-Quran itu lalu ya. Lalu Allah menambah lagi gitu ya. Maka di sini, maka Allah menambah penyakit kepada mereka. Ditambah. Sudah mah dia mempunyai penyakit apa tadi, Bu? Penyakit hati. Sama Allah ditambah lagi. Faza. Ditambah lagi penyakitnya. Maka dari susunan ini, ayah bunda sekalian, ketika kita membaca, kita coba terjemahkan sekilas lagi ya. Berarti fi di dalam qulubi hati-hati him mereka marodun ada penyakit. Fazadahumullahu maradon. Lalu atau maka Allah menambah penyakit mereka. Bisa kebayang ya? Nah, kira-kira ayah bunda ketika kita membaca secara bahasa Indonesia nih, kira-kira kalau kita mengucapkan faza itu kira-kira dinaikkan, diturunkan. Kalau misalkan dari intonasi, kalau misalkan lagi marah nih, naik gitu ya. Iya, betul. Irama apapun. Contoh misalkan irama ros ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ah, gitu ya. Ada penekanan gitu. Kalau misalkan irama yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ditambah gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan nada dan makna, Bu. Ya, makanya sebetulnya apakah memang harus seperti itu? Enggak juga, tergantung. Makanya Al-Quran itu memang ketika kita baca sesuai dengan makna, kita pun juga harus merasakan tekanan, intonasi yang bisa kita terapkan di ayat tersebut. Ya, bisa kebayang ya, Ayah Bunda ya. Minimal kebayang dulu, minimal kebayang dulu. Meskipun kalau menerjemahkan memang agak rumit. Apalagi menafsirkan. Ini tafsirnya panjang. Kalau ditafsirkan panjang banget ya. Oke, sudah kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti Bu, kalau misalkan kita berhenti di sini ya nggak masalah, betul tidak? Ya. Fi qulubihim marad misalkan ya. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Nah kan? Ya, nggak jadi masalah ya. Fazadahumullahu marad, lalu Allah tambah penyakit mereka. Ya, tapi berbeda dengan intonasi penekanan kalau disambungkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, gitu ya. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya itu. Nah, gitu ya. Seperti itu kurang lebih gambaran nada dan makna, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ayah Bunda, ada wa, ada la, ada hum. Nah, ini kalau kita pisahkan. Kalau misalkan Ayah Bunda kalian lihat di terjemah nih, ya, kita lihat nih. Biasanya Ayah Bunda mempunyai mushaf Al-Quran terjemah per kata gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau misalkan kita sudah belajar seperti ini, ya, kita belajar seperti ini, kita coba bayangkan, sebentar, ayat 10 ya. Ayat 10. Oke, ini. Kita lihat, Pak Bu. Ayat 10, lihat. Nah, kira-kira kalau Ayah Bunda sekalian ya sebagai pemula atau sebagai yang awam, walahum itu satu kata. Nah, kira-kira ya apa namanya yang baru misalkan ya. Dan dulu juga saya ketika melihat Al-Qur'an seperti ini, Al-Qur'an per kata namanya ya. Padahal di sini tidak per kata. Ya. Ada wa, ada la, ada hum. Ya. Nah, walahum itu seringkali ya kita kalau yang belum belajar bahasa Arab biasanya ya ini satu kata saja, walahum satu kata ya. Maksudnya satu kata itu adalah memang satu ucapan, nggak bisa wa lahum, nah, nggak bisa dipisahkan, langsung aja harus disambungkan walahum, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, wa tadi apa tadi Bu? Wa itu dan. Nah, ini termasuk kalimat ya, karena kalimat yang disebut kalimat itu adalah huruf yang mengandung arti. Di sini dan gitu ya. Terus lahum itu ada dua Bu. Itu ya. Jadi ada wa, ada li, awalnya li itu. Awa, ada li dan hum. Nah, awalnya gini. Bu. Jadi ini itu bukan la tapi li. Li itu adalah huruf jar juga sama. Huruf jar suka mengkasrohkan kalimat yang di depannya. Loh, kok kenapa ini nggak mi? Gitu ya. Ternyata ada kalimat yang lain atau isim yang lain yang disebutnya domir. Domir itu mabni. Mabni itu nggak bisa dirubah Bu. Meskipun kedudukannya jar, tapi ini nggak bisa jadi kasroh, nggak bisa tetap sukun. Gitu ya. Maka dari itu di sini tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kenapa dari li menjadi la? Karena huruf li, huruf jar ini ketika nempel dengan domir akan berubah menjadi la. Contoh Bu, misalkan ya, ada domir li ditambah dengan huwa. Huwa itu kan dia ya. Dia satu orang. Nah, biasanya dia satu orang laki-laki ya disebutnya itu. Ada huwa. Afwan, ada huwa gitu ya. Huwa itu dia ya. Nah, li di sini Ayah Bunda sekalian maknanya bisa berbeda-beda tergantung nanti kondisi kondisi kalimatnya. Ini disebutnya di sini kalau
apa namanya tadi, walahum ya, lahum itu bagi mereka. Kan hum apa tadi? Hum mereka ya. Nah, sekarang alhamdulillah minimal ibu bisa menerjemahkan hum di dalam Al-Qur'an. Ya. Alaihim tuh, alaihum kan ada tuh ya. Ya, terus apa namanya? Fihi gitu ya. Terus apa lagi? Banyak ya tuh, seperti ini bihim sama qulu bihim. Him hum humullah. Berarti hum itu ya. Nah, sedangkan ada domir huwa. Huwa itu dia, ya. Kalau misalkan li ini ditempelkan dengan huwa, ibu-ibu sekalian, ini huwa itu munfasil, terpisah. Kalau digabungkan akan jadi beda. Li itu ketika digabungkan, huwa dulu kita rubah dulu. Huwa ketika dimutasilkan jadi hu. Maka yang asalnya li ditambah huwa, yang tadi Bu. Kalau li ditambah hum jadi lahum ya. Oke, berikutnya li dan huwa, huwanya sudah diganti menjadi hu, menjadi apa kalau digabungkan? Menjadi tah, betul Bu. Menjadi lahu. Makanya ada ya, lahu. Bagi dia. Nah, misalkan gitu ya, lahu. Nah, sedangkan di sini li itu adalah huruf jar. Maka dan lahum berarti apa? Dan bagi mereka hum ya, hum betul. Hum itu mereka. Tapi kalau misalkan walahu apa berarti Bu? Dia. Kalau hu diganti nih. Walahu. Nah, dia kan berarti ya. Dan bagi dia. Nah, kalau ini mah hum berarti dan bagi mereka. Contoh yang lain. Kalau saya sebutkan kan ada hu, terus ada walahuma. Coba nih. Walahuma. Ah, berarti ya walahuma. Berarti apa? Nah, 2 orang berarti. Dan bagi dia 2 orang atau bagi dia 2 orang ya, bagi 2 orang gitu ya. Nah, kalau lahu bagi dia, kalau lahum berarti bagi mereka. Maka dan bagi mereka berarti banyak tuh Bu. Ya, mereka. Orang-orang apa? Orang-orang kafir, ya. Walahum adzabun, sebuah kalimat yang tentunya ini sebagai teguran yang sangat hebat dari Allah, yaitu azab. Yang mana azabun di sini penekanannya adalah siksa yang sangat-sangat ya, yang sangat pedih sekali. Makanya di sini alimun. Alimun apa? Pedih. Bu, pedih sekali. Makanya azabun alim ya, alim itu pedih. Hati-hati, ini sering tertukar Bu. Sering tertukar, hati-hati. Ada alim. Kalau alim dengan ain artinya adalah mengetahui. Ya, itu mengetahui, banyak pengetahuan. Makanya kalau alim ulama berarti ulama yang mempunyai banyak pengetahuan, gitu ya. Tapi jangan sampai ayah bunda mengucapkan alim ulama. Berarti alim ulama gimana tuh? Kalau diartikan. Ya, kalau diartikan jadi ulama-ulama yang menyakitkan gitu ya, sangat perih gitu ya. Berarti kasihan tuh ulamanya gitu ya. Makanya hati-hati, tertukar huruf bisa merubah Nah, itu termasuk kesalahan apa? Jali khofi Bu? Jali itu kesalahan yang berat ya, merubah kaidah bahasa Arab. Makanya walahum adzabun alim. Nah, di sini alim itu adalah sangat pedih Bu, luar biasa. Makanya di sini kalau misalkan kita perhatikan walahum adzabun alim itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih gitu ya, yang mempunyai makna, yaitu alim itu luar biasa Bu. Pedihnya itu bukan pedih apa ya, yang biasa, yang terus menerus. Jadi sakitnya itu akan terus menerus, ngulang-ngulang lagi, nggak akan ada berhentinya. Itu wah, masya Allah, adzabun alim. Bima kanu yakdzibun. Nah, di sini ini apa namanya, ada kiroah yang lain disebutkan bukan yakdibun Bu, tapi yukadzibun. Makanya di sini kalau kita lihat bima kanu yakdzibun itu adalah dikarenakan mereka gitu ya. Kanu di sini ini ada wawul jamaah ya.
wawul jamaah di fiil di sini mempunyai tempelan huruf wawu. Ini wawul jamaah, jadi banyak, menunjukkan banyak. Jadi mereka dikarenakan mereka itu berdusta. Yakdzibun. Nah, cuman ada yakdzibun, ada yukadzibun, ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda ada yang mendengar gini, walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun, bukan salah, tapi menggunakan riwayat yang lain. Gitu ya. Kalau riwayat Hafs, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau riwayat yang lain ada juga yang membaca yukadzibun. Nah, ini ada perbedaan. Apakah merubah makna? Maknanya memang ada perbedaan, ya. Kalau yakdzibun ini yang diartikan mereka berdusta dalam ucapan mereka karena mereka berkata beriman. Saya berimannya kepada Allah. Saya beriman. Ya, seperti orang-orang Nasrani itu, ya. Mereka itu beriman kepada Allah, ya. Jadi mereka pun juga punya Allah, ya, punya Allah. Tapi mereka termasuk orang-orang yang berdusta, ya. Makanya yakdzibun di sini adalah mereka berdusta dengan ucapan mereka sendiri, ya, bahwa mereka berkata beriman kepada Allah padahal berdusta. Nah, Adapun di qiraah yang lain yukadzibun itu mereka berdusta kepada nabi Allah, Bu. Gitu, ya. Makanya sama-sama saja, ya, berdosa kepada nabi sama berkaitan dengan keimanan, ya. Terus yakdzibun mereka berdosa dengan ucapan mereka sendiri. Makanya kan mereka menipu Allah padahal mereka menipu diri sendiri, gitu ya. Nah, maka dari itu dari segi nada ayah bunda sudah bisa kebayang, ya. Apa nada yang harus kita tekan di sini? Adzabun alim, yang sangat pedih karena mereka berdusta kepada Allah, ya. Makanya kalau kita tekan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, makanya biasanya kalau misalkan ulama-ulama yang mempraktekkan penekanan nada biasanya itu mengaitkan dengan makna. Jadi sebetulnya irama itu natural tetap, ya. Makanya irama itu sebetulnya irama Al-Qur'an tidak membutuhkan pelajaran karena itu kenaturalan yang kita baca. Makanya ibu bapak sekalian, kalau misalkan ingin membaca dengan irama yang tepat berarti harus apa dulu? Harus mengerti apa arti yang dibaca, gitu, ya. Ibu bapak tahu nih artinya ayat 10 saat ini. Makanya ketika ibu bapak baca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Misalkan, ya, irama yang lain misalkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Atau yang lebih tepatnya biasanya dengan irama soba. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Biasanya gitu, ya. Jadi sebetulnya irama-irama itu bebas, ya. Tapi sebetulnya yang yang membuat ayat itu enak didengar atau yang membuat ayat itu pas dengan dengan intonasi dan iramanya, gitu, ya. Itu tentunya mereka-mereka yang hafal makna, gitu, ya. Bisa terbayang, ya, ya bunda, ya, judul kita yaitu nada dan makna. Oke, siap, kita akan berikan kesempatan. Ini sudah lewat 30 juga sama, ya, tapi nggak apa-apa. Kita berikan kesempatan hanya 2 orang saja. Tapi bagi ayah bunda yang belum pernah, kira-kira nanti kita lihat, ya. Baik, kita hapus dulu di sini. Nah, minimal gini, minimal ayah bunda gini. Oke, nggak apa-apa dihapus. Minimal gini, ya.
Minimal ayah bunda sekalian tadi tahu makna sedikit ya. Makanya di sini ada penekanan. Coba nanti ayah bunda bacanya coba tekan di sini senatural mungkin ayah bunda yang membaca ya. Mau iramanya bebas, monggo ya. Nah, makanya di sini fi qulubihim kita ulangi sedikit tadi ya. Fi di dalam hati-hati mereka, qulubihim mereka, hati-hati mereka, maradun ada penyakit. Fa maka atau lalu Allah fazada menambah maradon penyakit kepada mereka, gitu ya. Walahum dan bagi hum tadi apa? Mereka. Ya. Walahum bagi mereka azab alimun yang sangat pedih. Bima kanu karena mereka berdusta kepada Allah. Yakdzibun. Nah, sudah kebayang ya? Monggo sekarang ayah bunda yang membacakan sebisa mungkin coba ditekan di sini dan ditekan di adzabun alim. Oke? Berarti fazada menambah gitu ya. Terus adzabun alim gitu ya. Baik, saya akan berikan kesempatan di sini kita coba yang belum pernah ya. Yang lain kalau sudah pernah nggak apa-apa ya. Oke, ada Ibu Enti dan sudah on cam nih. Ibu Enti siap, Bu? Jadi coba Bu ya. Oke, dari mana Ibu Enti? Lokasi? Bojong Soang. Oh, Bojong Soang di sini dekat, Bu. Ya, ternyata tetanggaan di sini ya ternyata. Oke, siap, mudah-mudahan di offline bisa ini ya, bisa ketemu. Oke, silakan Bu, ayat 10 saja. Coba dikarenakan Ibu sudah minimal sudah kegambar ya maknanya. Nah, ini penekanan. Allah menambah gitu ya. Berarti harus coba ditekan di sini. Coba silakan Bu. Dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu fajadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, Masya Allah. Dah, itu juga penekanan ya. Boleh diulang seperti tadi Ibu Enti ya. Contoh misalkan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kurang lebih seperti itu nada dan makna itu ya. Oke, cukup. Syukron Bu. Alhamdulillah ya. Baik. Kita lanjutkan nih yang on cam dulu nih. Humairah. Silakan Umu. Oke, kita coba. Pokoknya sebisanya saja ya. Sesuai tadi makna yang sudah Ibu bayangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Bu, kerasa tidak Bu? Ya, kalau misalkan artinya tahu kita, luar biasa. Ini baru ayat 10 gitu ya. Dan saya pun juga baru mempelajari secara umum ya ayat 10 gitu ya. Jadi nanti insya Allah saya akan coba cari ayat-ayat yang memang mudah untuk dipahami gitu ya. Makanya ini insya Allah sepertinya bisa mudah untuk dipahami. Tapi ini belum ditafsirkan ya. Kalau ditafsirkan itu menyeluruh ya. Yang dimaksud mereka itu mempunyai penyakitnya hatinya hati apa saja gitu ya. Yang dimaksud bukan penyakit secara jasmani tapi kedustaan mereka. Mereka tidak yakin ya, tidak yakin, bahkan mereka bimbang gitu ya, kebingungan. Nah, cuman tidak sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan. Mereka berkata orang beriman, tapi ternyata mereka berdusta kepada Allah gitu ya, dalam keraguan-raguan gitu ya, seperti itu. Jadi insya Allah barangkali
yang bisa membahas tafsir di ayat 10 ini harus dengan ahlinya ya. Saya jujur bukan ahlinya, ayah bunda sekalian, bukan ahlinya, bukan pakarnya, tapi saya ingin belajar saja, ingin belajar dan coba mengajarkan kepada ayah bunda minimal yang dasar-dasar seperti itu ya. Dikarenakan kita semua di sini khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Insyaallah kita sambil belajar dan juga sambil mengajarkan gitu ya. Dan juga kita pun juga sebagaimana yang pernah Rasulullah sabdakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi insyaallah apa yang kita baca dan Al-Quran ini akan menjadi syafaat nanti di yaumir akhir kelak ya. Makanya kita harus memperhatikan itunya ya bunda ya, bukan untuk fasihnya, untuk bisanya, apalagi tadi ya bisa menerjemahkan, itu hanya usaha-usaha kita saja, karena usaha itu yang akan menjadi amal soleh, usaha itu yang akan menjadi pahalanya ya. Meskipun nanti sudah berusaha sekuat tenaga ayah bunda masih belum paham ya nggak apa-apa, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan kefasihan, kelancaran ya, tapi bagaimana kita berjuang keras untuk memaknai ayat-ayat tersebut. Salah satu di antaranya belajar. Minimal ayah bunda tadi kebayang ya. Minimal dapat apa tadi? Hum. Apa hum? Mereka. Gitu ya. Kalau huwa dia, huma dia dua orang, mereka. Makanya kalau misalkan ada istilahnya anta itu berarti satu orang kamu gitu ya. Ada antuma, ada antum gitu ya. Antum itu berarti banyak. Kalau ibu-ibu di sini banyak, antunna berarti gitu. Nanti insya Allah kira-kira ayah bunda seru tidak kalau belajar bahasa Arab sederhana gini? Seru? Ya, ini kita testing mudah-mudahan. Ya gimana Bu? Boleh chat di kolom komentar kalau misalkan ayah bunda ini seru nih kajian-kajian seperti ini ya. Digabungkan ya, tajwidnya ada, tahsinnya ada, bahasa Arabnya ada, wah semuanya pokoknya kita keluarkan ya. Tafsirnya yang belum ada ya. Ingin banget Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah ya. Dan juga sekali lagi mohon doanya juga kepada ayah bunda, mudah-mudahan saya sehat, tim saya pun juga sehat, dan program ini pun juga bisa berjalan dengan kesehatan kita, karena tanpa sehat, tanpa rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, program ini nggak akan bisa berjalan ya. Karena doa ayah bunda pun juga sama, doakan kita meskipun jauh di mata tapi dekat di doa ya. Doakan, semuanya doakan. Saya mendoakan ayah bunda pun juga mendoakan kami. Mudah-mudahan program Sobat Ngaji ini terus meningkat meskipun yang namanya ilmu itu ya, yang namanya ilmu itu proses ayah bunda ya. Bisa jadi saya waktu itu membahas hal-hal yang keliru misalkan ya, tapi ada yang mengkoreksi, saya perbaiki, langsung saya amalkan lagi gitu ya. Jadi insya Allah saya pun juga ingin senantiasa mengusahakan mengamalkan apa yang Rasulullah katakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Sebaik-baiknya di antara kalian manusia kita semua yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Barangkali itu saja ayah bunda sekalian. Sepertinya di sini ada yang mau bertanya juga ya, tapi kita batasi saja, nggak apa-apa. Yang penting tadi sudah kita bahas. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar ataupun juga nanti setelah ini bisa ke admin ataupun ya saran-sarannya dan juga masukannya gitu ya. Baik. Atau kita coba seperti sekarang 2139 ya. Coba satu orang saja deh. Kang Tian ya. Kita coba barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo satu orang saja atau saya saja. Langsung di sini ada yang belum ya. Pak Heni sepertinya. Pak Heni. Halo, assalamualaikum Pak Heni. Sudah raise hand? Ibu Heni atau Pak Heni ya? Ibu Heni ya? Ibu Ustadz. Ibu afwan ya. Dikarenakan kita pun juga punya jamaah ada yang namanya Heni sama ya, dikirain Pak Heni ya. Ibu Heni, silakan. Dari mana Ibu? Dari Riau Ustadz. Oh, Masya Allah, dari Riau. Kalau di Bandung itu Jalan Riau, Bu. Kalau di sini Riau-nya beneran Riau, di Riau ya. Syukran, alhamdulillah Ibu Heni. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Mau tanya Ustadz, kan ya tentang bahasa Arab ya Ustadz. Ya. Kan ada dalam Islam itu kan nggak boleh keluar dari ini, boleh Ustaz? Gimana? Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Kita sharing-sharing saja. Kan dalam Islam tuh nggak boleh kita sholat di makam ya Ustaz ya. Ya. Tapi di Mekah tuh kenapa kita sholat di
Nabi Ibrahim makam kayak gitu. Oke, itu saja Bu. Iya Ustadz. Sebetulnya pertanyaannya siapa yang sholat di sana gitu? Dan Siapa yang sholat di sana gitu ya? setelah tawaf. Iya, jadi sebetulnya kalau apa namanya? Sebetulnya panjang banget ya kalau ngebahas ini, apalagi memang harus ada ahlinya, ayah bunda ya. Saya pun juga nggak bisa menjawab Maksudnya secara, ya gimana Bu? apakah beda antara makam di Mekah atau di Arab itu sama atau makam artinya makam di Indonesia itu beda arti. Jadi gini, kalau saya lebih spesifikasinya gini, jadi sebetulnya kalau di zaman Rasulullah itu berdekatan dengan apa namanya rumahnya. Jadi apa di zaman Rasulullah ada mihrab, ada masjid, dan itu berdekatan gitu ya. Jadi ketika itu Rasulullah dimakamkan di sana, di apa namanya, di pinggir rumahnya, di pinggir rumahnya. Tapi zaman ke zaman apa yang terjadi? Semakin besar kan? Semakin besar. Apakah makam Rasulullah dipindahkan tidak? Tidak. Enggak kan? Di situ tetap. Jadi semakin besar ruangan, semakin besar pula apa namanya tempat ibadah di Mekah sana, terus semakin besar. Jadi seolah-olah di masjid itu ada makam. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini hanya apa namanya gambaran sedikit saja dari saya ya. Mungkin kalau misalkan ayah bunda sekalian harus bertanya kepada ahlinya ya. Afwan, kalau saya misalkan banyak apa namanya ya kelirunya, tapi ini hanya semacam apa ya logika lah ya, secara logika. Misalkan kalau misalkan bukan tanah Rasulullah di sana, misalkan kita mempunyai tanah nih di sini di depan rumah ya ayah bunda ya, di depan rumah. Terus kita pun juga mempunyai makam keluarga ya di depan rumah ini. Ketika itu kita mengamanihi kepada anak-anak, saya nanti kalau misalkan apa namanya ayah meninggal dimakamkan di sini ya. Ini ada makam keluarga gitu ya. Tapi di zaman ke zaman 20 tahun ya ke depan dan seterusnya, itu tiba-tiba ada apa namanya ada ya di keluarga ada punya rezeki, aduh saya pengen bikin masjid nih di sini gitu ya. Bikin masjid lah gitu ya. Tiba-tiba masjidnya semakin melebar terus dibangun lagi. Kira-kira makamnya dipindahkan tidak, ayah bunda? Pindah. Enggak kan? Enggak dipindahkan, di situ-situ saja kan? Di situ aja. Cuman posisinya tiba-tiba ada di dalam masjid posisinya gitu ya. Makanya saya juga terkadang suka ingin bertanya, kok di sini gitu ya di Indonesia ada yang menyengajakan makam itu dikuburnya di masjid, bahkan jadi tempat untuk sholat di sana. Sholat untuk apa? Ternyata untuk meminta doa kepada orang yang dikubur di sana gitu ya. Jadi walau alamnya saya nggak tahu, boleh ibu nanti bertanya kepada orang ahli saja ya. Saya nggak tahu apa-apa. Maksudnya dikhawatirkan ya keliru, cuman apa namanya sekedar gambaran saja. Pernah saya menyimak di dalam apa namanya di dalam keterangan-keterangan para ulama, dan juga memang banyak perselisihan juga ya, banyak perselisihan, banyak perbedaan berkaitan dengan banyak yang sholat di sana. Makanya untuk apa namanya sesuatu hal yang baru itu jangan salah ayah bunda, di Mekah di tanah haram saja sudah ada sesuatu yang berbeda, sudah banyak perbedaan-perbedaan yang kita lihat di sana. Barangkali ayah bunda yang sudah pernah di sana setelah tawaf tiba-tiba sholat di makam ya, padahal di situ kan masjid gitu ya, masjid. Nah cuman saya walau alam untuk menjelaskan itu apa boleh dan tidaknya. Kalau misalkan bertanya kepada saya di sini, misalkan di sini pun juga kalau misalkan kita apa namanya sholat itu untuk meminta doa atau gimana. Kalau misalkan kepada Rasulullah itu kita meminta apa, syafaat gitu kan ya, dan seterusnya. Dan ya itulah ayah bunda ya, jadi belum bisa menjawab, mohon maaf ya. Untuk selebihnya monggo ditanyakan kepada ahlinya gitu. Barangkali Ibu Heni ya untuk saat ini belum bisa dijawab dengan jelas, karena saya pun juga orang yang masih belajar, apalagi kalau kaitannya dengan apa namanya ada terus apa namanya apakah boleh dan tidak gitu ya. Nah untuk sementara saya memang tidak ini. Gimana Bu? Afwan Ustaz. Ya gimana? Afwan Ustaz. Nambah sedikit, Afwan banget.
Oke, Itu oke. namanya makom Ibrahim itu bukan tempat kuburannya ya, Afwan. Di sana Oh, tempat itu berdirinya. Makom itu kan artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan istilah kuburannya. makom. Makom itu tempat bukan kuburannya, Ustaz. Yang Oh, oke, pernah oke, oke. dengar. Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim Nah, waktu gitu. ya. Ya, makanya ada telapaknya kan di sana ya. Oh gitu ya. Iya. Di Tempat apa? berdirinya. Oke, tempat berdirinya gitu ya. Makom itu kan istilahnya makom itu berdiri. Makanya makam itu tempat duduk atau tempat berdirinya sebuah makam tersebut. Makanya kan makomat pun juga sama. Makomat itu zamannya dari makom ya, yang mana mempunyai arti kedudukan, di mana kedudukan tersebut untuk menghantarkan kepada kehusyuan. Tuh afwan ya, dikhawatirkan salah memaknai tadi ya, dikarenakan ya di luar ini ya. Jadi kalau di luar ini ya kita sharing-sharing saja bersama-sama. Oke. Itu Ibu Heni ya. Ya, Ustaz, syukron Ustaz. Oke, sama-sama ya. Jadi untuk boleh dan tidaknya silakan, bagus ya. Bagus untuk bertanya itu luar biasa. Harus ayah bunda sekalian. Harus, apalagi kalau misalkan kita tidak tahu, harus bertanya kepada ulama ya, kepada ulama, kepada ahlinya. Nah, mungkin di sini di Sobat Ngaji mungkin saat ini belum bisa terjawab dengan apa yang Ibu butuhkan ya. Tapi untuk saat ini hanya jawabannya sekilas itu saja. Jadi tidak disengaja tidak secara sengaja di masjid itu ada kuburan, karena semakin melebarnya posisi makomnya Rasulullah gitu ya, atau tadi kalau tempat berdirinya makom Ibrahim itu tempat berdirinya gitu. Jadi beda ya dengan kuburan. Itu barangkali ya Ibu Bapak sekalian. Selebihnya insya Allah kita diskusikan barangkali nanti di hari Rabu, tetap ya, nggak ada liburnya ya Bunda ya, 1 pekan kita 2 kali di hari Rabu malam dan hari Ahad malam. Kira-kira kalau misalkan materi ayah bunda sekalian boleh nanti request juga boleh ya, kalau misalkan ada yang mau request ayah bunda untuk terkait dengan materi boleh. Kalau saya sekarang mengkonsepkan minggu depan itu insya Allah di hari Ahad yang akan mengisi adalah Ustadz Ajis. Beliau akan menyampaikan bab bahasa Arab ya. Ada metode sederhana, dikaitkan dengan tajwid juga, dikaitkan dengan bahasa Arabnya juga. Maka dari itu tetap stay, jangan kemana-mana ayah bunda, di grup informasi-informasinya. Pokoknya untuk program kelas akbar Rabu Ahad aja. Nanti sama ibu bapak sekalian memakai pengingat gitu ya, mau itu alarm ataupun apa gitu ya, biar tidak ketinggalan. Karena di Sobat Ngaji itu kita proses belajar bersama gitulah ya. Jadi bukan ibu bapak sekalian sudah diberikan pelajaran, tapi kita belajar bersama. Nanti kita carikan materi yang sesuai dengan keilmuan kita atau kemampuan bapak ibu sekalian bersama-sama, kita jalankan gitu ya. Seperti halnya tadi ya, nada dan irama. Ternyata kaitannya dengan ada iramanya, ada cara memaknai suatu kalimat. Gitu barangkali ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kebersamaan ayah bunda dan juga semangatnya luar biasa. Saya pun juga menjadi lebih semangat lagi untuk belajar, dan betul belajar itu harus semangat dan harus cinta gitu ya. Kalau misalkan kita tidak cinta akan belajar, maka kita tidak akan belajar. Bahkan belajar itu nanti rasanya kita selalu malas gitu ya. Meskipun malas itu pasti ada, karena orang yang belajar itu pasti diserang oleh yang namanya apa Bu? Futur ya. Futur itu adalah suatu penyakit yang luar biasa, penyakit malas dalam beribadah. Belajar beribadah tidak Bu? Apalagi belajar Al-Quran gitu ya, ibadah. Makanya insya Allah selagi kita bisa beristiqomah, atau misalkan ketika kita semua atau ayah bunda dalam keadaan futur, lawan futurnya langsung, pokoknya hajar dulu ya, terus kita hadir ke suatu kajian, kumpul dengan orang-orang yang soleh-soleha, insya Allah futur itu akan hilang ya. Tapi ketika kita kembali ke rumah masing-masing, terdiam, berdiri sendiri, itu biasanya futur itu hadir lagi, lawan lagi, hadir lagi, lawan lagi. Maka dari itu istiqomahlah kita bersama-sama di Sobat Ngaji khususnya ya. Wadah ini mudah-mudahan menjadi wadah amal soleh kita bersama. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja ayah bunda sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya, koreksiannya, masukannya, saran-sarannya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini membuat kita semua menjadi semangat lagi untuk belajar, dan membuat kita semua
semakin mempertahankan keistiqomahan kita dalam belajar Al-Quran khususnya, karena kita dituntut untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk ya, hudal linas, petunjuk ayah bunda. Makanya kalau misalkan tanpa petunjuk, tanpa kita baca petunjuknya, kita bisa terus-terusan berbelok. Sudah mah kita di dunia ini bermasalah ya, makanya ihdinas siratal mustaqim, kita senantiasa meminta kepada Allah jalan yang lurus, berarti kita selalu belok ya bunda ya. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Apalagi dengan keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Itu aja ayah bunda sekalian, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.